Shalom. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Masih dalam suasana Pentakosta yang beberapa waktu lalu kita rayakan. Kita akan melihat dan belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan ini dengan satu judul, aliran kuasa Yesus. Aliran kuasa Yesus. Pagi ini kita akan melihat dari sisi yang lain mengenai bagaimana aliran kuasa Yesus itu sampai kepada setiap kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca tadi memang itu perkataan Tuhan Yesus kepada para murid inti pada saat itu, sebelum Yesus naik ke surga. Sehingga apa? Ada beberapa orang yang menganggap bahwa Tuhan menyediakan kuasa di surga dan di bumi itu, dan janji penyertaan Tuhan itu sebenarnya hanya untuk para murid inti pada saat itu. Dengan berbagai alasan mereka menyatakan bahwa sekarang tidak ada mujizat lagi. Sekarang tidak ada penyataan roh lagi. Sekarang tidak ada karunia-karunia lagi yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Lalu mereka menganggap bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa kisah para rasul itu hanya omong kosong, hanya berhenti sampai di sana, tidak sampai kepada gereja-gereja masa kini. Mereka katakan hari ini gereja Tuhan tinggal memperingati saja, bukan menikmati lagi kuasa Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini sesungguhnya itu adalah cara atau taktik iblis untuk menggembosi pondasi iman orang Kristen. Coba kita perhatikan saja, begitu banyak ajaran yang ada di sekitar kita melalui medsos, melalui TikTok, melalui YouTube, melalui apapun di medsos. Sekarang begitu kentara, begitu kelihatan bermunculan berbagai ajaran-ajaran yang berusaha menggembosi iman orang Kristen. Dan tidak berhenti kepada para murid, karena firman Tuhan ini ditulis dengan satu maksud, supaya setiap orang yang percaya dari dulu, hari ini sampai Yesus datang, mempercayai firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, dan mengalami kuasa firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dan sudah membaca
bahwa Yesus katakan segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku. Sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Penegasan di ayat 18 tadi jelas. Segala kuasa di langit dan di bumi, segala kuasa di seluruh alam semesta, bahkan kuasa di surga, itu ada di tangan Yesus. Dan dengan kuasa itu Yesus memerintahkan para murid, kalian pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka, lalu terus ajarkanlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kesudahan zaman. Pertanyaannya, dengan cara bagaimana kuasa yang Tuhan Yesus miliki itu mengalir dalam diri orang percaya, termasuk saudara dan saya? Dengan cara bagaimanakah kuasa Yesus yang sedemikian dahsyat ini mengalir dalam diri orang beriman, termasuk saudara dan saya, jemaat Tuhan di Bethlehem, di tempat ini? Karena apa, saudara? Saudara dan saya memerlukan kuasa dari Tuhan Yesus ini. Tanpa kuasa dari Tuhan Yesus ini, saudara dan saya tidak mampu menghadapi berbagai situasi dunia ini. Hanya dengan kuasa Yesus yang saudara dan saya miliki, kita bisa mampu menghadapi berbagai situasi hidup di bumi ini dan mengalami kemenangan. Kuasa Yesus mengalir tercatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayatnya jelas menyatakan di dalam ayat 8 Kisah Rasul 1 ini, kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti kuasa yang Tuhan Yesus sediakan, yang Yesus miliki, yang Yesus perkatakan di dalam Matius 28, yang dia katakan segala kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi ada padaku. Dan kuasa itu diperuntukkan bagi setiap orang percaya, saudara dan saya. Dengan cara bagaimana supaya kuasa Yesus itu mengalir dalam hidupku? Melalui Roh Kudus yang turun atas orang percaya. Melalui Roh Kudus yang turun atas kehidupan orang beriman. Karena Roh Kudus itu juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan dia itu roh penghibur. Disebut oleh Tuhan Yesus juga roh penolong. Dia akan hadir menyertai setiap orang percaya saat Yesus naik ke surga. Dan Yesus sebelum naik ke surga juga mengatakan, kamu akan menerima kuasa
Kuasa yang mana? Kuasa seperti apa? Kuasa yang seperti dikatakan Yesus, kuasa di langit, di surga, dan di bumi. Saat Roh Kudus turun atas hidupmu. Ya, kita melihat kuasa Yesus diterima kepada orang percaya saat Roh Kudus turun. Saat Roh Kudus ada dalam hidupmu, dicurahkan tanpa batas dalam hidupmu. Lalu selanjutnya, bagaimana Roh Kudus itu turun atas diri orang percaya? Kita bisa belajar dalam rangkaian ayat selanjutnya. Kisah Rasul 1 ayat 12 dan 14. Ayat 12 dan 14. Kita merangkai ayat hari ini ya, banyak membaca ayat. Kisah Rasul 1 ayat 12 dan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan Sabat itu kurang lebih ya 1 kilometer ya. Karena peraturan Sabat ya, orang boleh berjalan hanya 2000 hasta. 1 hasta kurang lebih 50 cm. Jadi kalau 2000 hasta dijadikan sentimeter berarti menjadi hanya 1000 meter. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Dan itu perjalanan Sabat yang dimaksud di sini. Dari Bukit Zaitun saat Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Ya, saya lanjutkan membacanya. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berapa orang mereka yang kembali saat Yesus naik ke surga, lalu kembali ke Yerusalem? Para murid dikurangi Yudas Iskariot, ada 11. Ditambah Maria ibu Yesus, ditambah para ibu-ibu dharma wanita yang mungkin memasakkan mereka, menyediakan segala akomodasi mereka. Ditambah lagi saudara-saudara dari Yesus Tuhan kita sendiri. Ya, tidak banyak jumlahnya. 11, dikatakan beberapa ya, taruhlah mungkin 20 orang atau 25 orang. Jadi tidak banyak. Ngapain mereka kembali ke Yerusalem? Apa yang mereka lakukan saat mereka kembali ke Yerusalem? Ayat 14 mencatat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 11 murid Yesus, ditambah para ibu-ibu, ditambah Maria ibu Yesus, ditambah saudara-saudara Yesus. Mereka berkumpul, bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama. Kita tidak dijelaskan ini hari keberapa. Ya, kalau kita rangkai dari ayat yang ke-12 tadi, mereka baru saja pulang dari Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus naik ke surga. Berarti itu hari pertama. Di hari pertama itu mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama. Berapa lama? Sampai hari Pentakosta, hari ke-10, Roh Tuhan dicurahkan. Berarti apa? Selama 10 hari mereka berkumpul bersama, bersehati di dalam doa.
Dan ada banyak penafsir yang menyatakan ketika mereka berdoa, tidak sekedar berdoa saja, tetapi ada rangkaian ibadah yang tentu mereka lakukan. Mereka sambil berpuasa, mereka memuji Tuhan, mereka membaca firman Tuhan yang saat itu masih dalam perjanjian lama. Dan ketika dikatakan di sini dicatat mereka sehati dalam doa bersama-sama, tentu ada dalam satu rangkaian ibadah bersama. Berapa lama? Dari sejak Yesus naik ke surga sampai hari Pentakosta, itu jarak waktunya ada 10 hari. Dan di sela-sela waktu itu, kita lanjutkan, kita bisa melihat di sini. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2, 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di ayat 1 dikatakan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang dikatakan di Yerusalem, di loteng tadi, di hari Pentakosta. Sebenarnya Pentakosta itu hari ke-50, tapi dihitung dari kenaikan Yesus, itu hari yang ke-10. Sekarang kita melihat, yang dimaksud semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apakah masih tetap 11 murid, ditambah dengan ibu-ibu beberapa jumlahnya, ditambah dengan Maria ibu Yesus, ditambah dengan saudara-saudara Yesus? Ternyata dalam Kisah 1 kita mendapati mereka bukan lagi beberapa orang yang mungkin 20 atau 25 orang. Tapi dalam ayat yang coba kita buka ya. Kita dapati mereka ada 120 orang banyaknya. Ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira berapa? 120 orang banyaknya. Berarti bertambah ya. Dari hanya 11 plus. Plusnya itu kita tidak bisa menghitung berapa orang. Tetapi seiring perjalanan waktu, dari rentang waktu hari pertama sampai hari ke-10 mereka berdoa bersama-sama, beribadah. Di hari yang terakhir, di hari Pentakosta itu, dikatakan semua orang berkumpul di satu tempat. Paling tidak jumlahnya sudah 120 orang dari 11 plus. Berarti dari hari ke hari ada semakin banyak orang yang menggabungkan diri dari kumpulan para murid yang bersatu hati, bertekun untuk berdoa. Nah, kita dapati apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat mereka berkumpul di satu tempat? Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ayat 4 jelas dibuka dengan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Berarti Kisah Rasul 1 ayat 8 itu tergenapi dalam ayat 4 ini. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, orang-orang yang berkumpul bersama, bersatu hati, berdoa bersama. Berapa lama? 10 hari. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang percaya yang berhimpun itu dipenuhi Roh Kudus? Saat itulah kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Dan kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Yang dikatakan, segala kuasa di langit dan di bumi ada pada. Maka pergilah engkau dengan kuasa itu. Tetapi kenyataannya, di dalam Matius 28 yang kita baca tadi, para murid dah langsung pergi menginjil kan. Mereka begitu Yesus memerintahkan dalam amanat agung, Kisah Rasul 28 tadi. Para murid kembali ke Yerusalem, berdoa bersama di sana selama 10 hari. Mulai dari berapa banyak orang? 11 plus beberapa ibu-ibu dan saudara Yesus. Bertambah menjadi 120 orang. Dan kita lihat perkembangan. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing. Bu, ini bahasa asing ini jangan dimengerti sebagai bahasa yang tidak dipahami manusia ya. Ini bahasa dijelaskan dalam ayat di bawahnya. Selanjutnya disebutkan ada berapa asal mereka, dari daerah mana saja mereka. Paling tidak ada 15 daerah yang mereka sebutkan. Coba bisa dibaca ayat selanjutnya. Ada dari Parsia, ada dari Kreta, ada dari Roma, ada dari Kirene, dari Asia, dari mana-mana. Paling tidak ada 15. Coba dihitung ada berapa itu. Frigia, Pamfilia, Kapadokia, sekitar 15-an. Dan itu lebih. Karena apa? Ada disebutkan daerah-daerah Kirene. Berarti ada lebih dari 15 daerah yang berkumpul di Yerusalem sebagai orang Yahudi yang merayakan apa? Hari Pentakosta Yahudi. Sementara para murid 120 orang berhimpun di satu tempat untuk berdoa bersama-sama menantikan janji Tuhan. Roh Tuhan dicurahkan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup para murid. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan Yesus memenuhi hidup setiap orang percaya. Mengalir. Lalu mereka dengan begitu saja bisa berbahasa dari daerah-daerah yang awalnya tidak mereka kenal. Coba kita baca ya. Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 11. Ayo kita hitung ada berapa daerah itu. Saya baca, sambil saya baca, saudara hitung ada berapa ya. Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 11. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Kirene itu kita ingat ada orang Afrika, sida orang Ethiopia ya, itu daerah Ethiopia Kirene. Ya. Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
Rupa-rupanya tidak semua orang Yahudi itu penganut agama Yahudi. Ya, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sudah dihitung ada berapa daerah? 17, malah 17 ya. 15 ya. Ada juga daerah-daerah tadi ya. Oke, intinya apa? Paling sedikit ada 15 daerah. Dan Tuhan katakan apa? Sebelum naik ke surga, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dalam Matius. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 28, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bagi para murid pada zaman itu yang di Yerusalem, ujung bumi itu mana? Kalau misalkan mereka harus pergi, berapa ongkos, berapa waktu lamanya yang harus mereka tempuh, berapa banyak uang ongkos yang mereka harus siapkan. Tapi rupanya bersaksi sampai ke ujung bumi, tidak harus mereka pergi betul-betul ke daerah mereka pada zaman itu. Tuhan malah hadirkan mereka dari seluruh penjuru bumi di Yerusalem di hari Pentakosta. Lalu para murid pas di hari Pentakosta itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itulah kuasa Yesus dialirkan melalui para murid itu. Lalu mereka berkata-kata sesuai jumlah daerah dari mana mereka hadir. Sehingga setiap telinga dari manapun yang hadir mereka, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, saat mereka hadir, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, kesaksian yang diperkatakan oleh para murid yang dianggap pada zaman itu secara ilmu ya bahasa mereka tidak kursus, tetapi dalam waktu yang sangat singkat dan tiba-tiba oleh kepenuhan Roh Kudus mereka bisa berkata-kata dengan bahasa berbagai negara. Mereka mengerti. Sampai mereka terheran-heran. Bukankah mereka ini orang Galilea semua? Tapi mereka semua berkata-kata dengan bahasa daerah kita masing-masing. Yang jumlahnya itu tadi paling sedikit 15 daerah di seluruh ujung bumi pada saat itu. Artinya apa? Kalau kuasa Yesus itu mengalir dalam diri orang percaya, maka penghalang apapun termasuk penghalang bahasa tidak bisa menjadi hambatan. Tuhan dengan caranya bisa membuat jalan seperti para murid ketika dipenuhi Roh Kudus, kuasa untuk bersaksi itu masuk dalam diri mereka, lalu mereka berkatakan berita tentang pertobatan di dalam nama Yesus melalui berbagai bahasa. (15) paling sedikit loh, 15 dari daerah di seluruh bumi. Ada 15 bahasa paling sedikit yang mereka perkatakan keluar dari mulut para murid yang dianggap tidak pernah belajar tentang bahasa-bahasa di dunia, sehingga dikatakan mereka orang yang tidak terbelajar. Yang mereka pelajari ya karena mereka sebagai orang Yahudi mereka belajar, tapi yang dipelajari sebatas hukum Taurat yang dihafal oleh para murid. Tapi tentang bahasa-bahasa lain mereka tidak belajar, tidak ada kesempatan, tidak ada biaya. Dan kalaupun mereka belajar bahasa Taurat, tentang kitab Taurat, mereka belajarnya itu dalam tataran yang ya paling rendah. Karena rupanya dalam tata pendidikan orang Israel itu ada tingkatan-tingkatan seperti SD, SMP, SMA.
Lah, untuk sudah masuk ke SD, lepas SMP itu mereka sudah ada guru-guru yang spesial mengajar mereka sesuai dengan tingkatan ini mereka. Mereka dikenal sebagai orang Galilea karena rata-rata orang Galilea pekerja kasar yang pendidikannya aja hanya selevel SD dalam tataran ilmu hukum Taurat. Tetapi mereka mampu bertutur kata dengan bahasa-bahasa asing, memperkatakan berita keselamatan di dalam Yesus. Ini, kalau kuasa Yesus yang dimiliki Yesus mengalir dalam diri orang percaya, kuasa itu akan memampukan para murid bersaksi, walaupun awalnya terhalangi oleh bahasa yang tidak mereka kuasai. Tapi melalui pengurapan Roh Kudus, mereka mampu. Anak-anakku yang masih sekolah, kalau Tuhan mau pakai engkau, Tuhan akan mudahkan jalanmu belajar berbagai bahasa, apalagi di zaman modern sekarang ini. Banyak sarana untuk belajar bahasa. Selanjutnya, selain mengalirkan kuasa untuk bersaksi lintas bahasa, lintas daerah, bangsa-bangsa di seluruh bumi, maka sudah tergenapi Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan disaksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sudah tergenapi sampai di ujung bumi saat hari Pentakosta. Berikutnya, kuasa Yesus mengalir menyelamatkan kira-kira 3.000 orang. Ayatnya di mana? Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Para murid yang sedang bersaksi dengan berbagai bahasa itu tadi. Yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. 3.000 orang itu pun kira-kira, bisa lebih, walaupun juga bisa kurang, namanya perkiraan. Tapi oke, kita pakai angka 3.000 orang. Saudara bisa lihat ya perkembangan dari jumlah orang tadi. Dari 11 plus ibu-ibu dan saudara Yesus menjadi seiring waktu 120 orang. Seiring itu, saat hari Pentakosta, para murid dipenuhi Roh Kudus, mengalir kuasa Tuhan untuk bersaksi kepada mereka, menjangkau orang-orang sampai di ujung bumi yang Tuhan datangkan di Yerusalem. 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya dan mau dibaptis. Satu perkembangan yang luar biasa kalau kuasa Tuhan mengalir dalam diri orang percaya. Saudara bisa lanjutkan membaca di pasal-pasal selanjutnya perkembangan bagaimana kisah-kisah pengabaran Injil para murid Tuhan. Ketika mereka berjalan keliling sampai di ujung-ujung bumi, banyak orang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Itu sebabnya kenapa ada banyak ajaran yang berusaha menggembosi iman orang Kristen dari sisi mereka kuasa Yesus, yang mereka katakan kuasa Yesus hanya berlaku zaman dulu, hari ini tidak. Firman Tuhan katakan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Yesus tetap sama, dulu berkuasa, hari ini berkuasa, sampai Yesus datang. Yesus penuh kuasa. Kalau kuasa Tuhan mengalir dalam hidup orang percaya, ada pergerakan yang luar biasa. Walaupun mungkin dimulai kecil, walaupun mungkin dimulai beberapa orang, akan menggerakkan yang lain berkumpul, akan menggerakkan orang lain berkumpul, akan menggerakkan dan menjangkau sebanyak orang untuk
mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi, ayat 41, kira-kira 3.000 orang menerima Yesus dan dibaptis. Selanjutnya kita baca ya. Setelah Yesus naik ke surga, ya, ada 11 murid ditambah ibu-ibu dalam ayat 13 dan 14 Kisah Rasul 1. Bertambah menjadi 120 orang dalam Kisah Rasul 1 ayat 15. Lalu bertambah menjadi 3.000 orang dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Lalu kuasa Yesus mengalirkan bukan hanya untuk memenangkan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ayat 43. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Sudah lihat ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta yang terkenal dengan kuasa penyembuhan, karunia penyembuhannya. Banyak orang datang di gerejanya. Mereka berjalan lalu memegang orang yang sakit, betul sembuh. Sampai akhirnya dibredel, dilarang. Ya kan? Tidak boleh lagi mendoakan orang. Kenapa? Saking takutnya mereka, setan-setan gemetar sehingga melarang orang yang diurapinya, yang diberi karunia untuk menyembuhkan, supaya tidak menyembuhkan banyak orang lagi. Mereka berusaha menghadang aliran kuasa Tuhan. Di dalam pembacaan ayat 43 dengan jelas dikatakan mereka ketakutan terhadap para rasul yang mengadakan banyak tanda dan mujizat. Karena kuasa Tuhan betul-betul dinyatakan. Aliran kuasa Yesus yang dahsyat itu dialirkan dalam diri para murid, sehingga para murid sanggup mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara, jangan pikir ini hanya untuk para murid pada zaman itu. Saudara dan saya hidup zaman ini, kuasa ini juga untuk saudara dan saya. Aliran kuasa Yesus yang dahsyat, yang menyembuhkan, yang penuh mujizat, ini masih berlaku sampai hari ini, saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar, bahkan sangat besar kuasanya. Mujizat setiap hari masih berlaku. Para murid melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat. Hari ini mujizat apa yang rindu kau alami? Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Dan aliran kuasa Roh Kudus itu membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Membawa mujizat yang kau perlukan. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, inilah kalau kuasa Roh Kudus turun atas mereka, mengalirkan kuasa yang
membuat mereka secara ekonomi tercukupi. Kuasa Tuhan bukan hanya mengalirkan mujizat, kuasa Tuhan bukan hanya mengalirkan keberanian untuk bersaksi, kuasa Tuhan bukan hanya mengalirkan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, tapi kuasa Tuhan juga bisa mengalirkan berkat Tuhan yang mencukupkan. Saudara, kalau tadi disebutkan angka terakhir 3.000 ya, saudara bisa bayangkan, kalaupun mereka makan beras, perlu berapa kilo sekali makan? Kalau mereka perlu makan roti, nggak mungkin roti yang 1000-an, roti gepeng toh. Kenyang nggak kira-kira roti gepeng satu dimakan satu orang? Nggak kenyang. Paling tidak ada beberapa roti. Ya, belilah roti kasur yang besar itu baru agak kenyang. Minum air yang banyak. Ya, roti yang besar itu paling tidak 15.000 ya. Satu orang. Ini ada 3.000 orang kumpulan. Kalau makan roti yang seharga roti kasur itu harganya 15.000 kali 3.000 orang kali 15.000 orang, berapa duit kira-kira? Saudara bisa bayangkan, sekali makan mereka membutuhkan uang sekian banyak. Itu sekali makan. Kalau 2 kali makan, kali 2. Kalau 3 kali makan, pagi, siang, malam, berarti kali 3. 15.000 satu orang, kali 3.000, kali 3 kali makan. Berapa? Berapa uangnya, duitnya? Banyak. Tetapi dikatakan mereka yang punya harta lebih, mereka menjual dan membagikan kepada saudara seiman yang sudah percaya itu, sehingga tidak ada satupun di antara saudara seiman itu yang kelaparan. Mereka tercukupi. Dan berkali-kali dikatakan, dalam bersekutu mereka tidak hanya berdoa, tetapi mereka makan roti bersama secara bergiliran. Uang dari mana? Sembako dari mana mereka? Artinya apa? Kalau kuasa Tuhan bekerja, itu akan mengalirkan dalam diri orang percaya yang memiliki harta lebih, akan rela untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Sehingga saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak punya makanan bisa tetap makan 3 kali sehari, tercukupi. Ya, kalau hari ini apa? Kalau untuk hari ini bisa, ya mungkin kita ngasih beras, mungkin 5 kilo ke saudara kita yang tidak punya. Apakah ada di sini yang benar-benar tidak punya beras untuk dimakan? Dimasak ya, dimasak dulu baru dimakan ya, bukan baru dimakan. Apakah ada jemaat kita ini yang memang tidak ada beras sama sekali sehingga tidak bisa masak, tidak bisa makan? Apakah masih ada? Berarti asal mau kerja bisa makan. Istilahnya orang Jawa, maaf ini orang Jawa itu kadang-kadang kalau ngomong sekenanya ya, pokoknya gelem ceker. Mesti makan. Pitik ceker semangan. Artinya kalau asal mau bekerja, kalau untuk makan pasti bisa. Nak gelem ubet mesti warak. Ubet itu apa sih? Mau usaha pasti perutnya kenyang. Artinya bisa makan karena mau bekerja. Dan firman Tuhan juga katakan, ya, yang nggak kerja jangan makan. Oke, kalau memang sudah berusaha tapi tetap tidak punya makanan,
Ini tugasnya yang punya makanan untuk melihat kekurangan saudara seiman dan berbagi seperti yang peristiwa di Alkitab ini. Oke, sekarang ada istilah jangan ngasih umpannya terus, ngasih pancingnya kan gitu ya. Oke. Ya kalian misalkan jemaat Tuhan yang punya pekerjaan atau info pekerjaan, ayolah berbagi dengan yang lain yang membutuhkan pekerjaan. Sementara yang punya pekerjaan, jadilah pekerjanya handal yang bisa dipercaya untuk kemuliaan Tuhan, takut akan Tuhan seperti Yusuf. Ya, hari Rabu kita sudah dengarkan ya tangga keberhasilan Yusuf dari Rabu. Di tengah kesulitan dalam setiap tingkat kesulitan, Yusuf selalu berhasil menjadi orang yang terbaik, paling tidak jadi asisten Potifar, asisten kepala penjara, sampai jadi asistennya Firaun. Dia sebagai orang asing. Mengapa Yusuf bisa seperti itu? Karena dia bisa dipercaya, sikapnya baik, dia disertai oleh Tuhan. Hari ini, ayo yang punya info pekerjaan, bagikan kepada teman-teman saudara seiman yang tidak ada info, misalkan butuh pekerjaan. Ini bagian dari ya, aliran kuasa Tuhan yang menggerakkan, bukan hanya memberikan mukjizat, tetapi juga mengalirkan untuk saling berbagi sehingga umat Tuhan tercukupi. Ada info pekerjaan, ayo bagi mereka yang butuh pekerjaan. Tapi kalau sudah diberi pekerjaan, bisalah dipercaya. Jujurlah. Takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam bekerja. Ya. Jadi kuasa Yesus mengalirkan kecukupan ekonomi di antara umat Tuhan. Karena mereka saling memperhatikan. Bukan hanya saling memberi dari sisi sembako, tapi dari sisi lowongan pekerjaan. Saling berbagi dan saling bisa dipercaya. Selanjutnya, kuasa Yesus mengalirkan sukacita hidup. Ayatnya di mana? Ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, Roh Kudus turun atas diri orang percaya, mengalir kuasa Tuhan memenuhi hidup orang percaya itu, lalu setelah diterima oleh orang percaya, saudara dan saya, maka mengalirlah kuasa Tuhan itu dalam wujud sukacita. Makanya jadi orang Kristen itu hidupnya penuh sukacita, walaupun saat sakit, walaupun saat kekurangan, walaupun saat ada masalah, tetap ada sukacita. Karena apa? Kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Maka kesakitan, masalah tidak akan pernah bisa membuat hati kita bersedih. Tapi justru persoalan membuat kita semakin mengalami kuasa Tuhan yang mengalir melalui sukacita dalam hati yang muncul. Kadang-kadang kita renungkan ya, iya ya, dulu waktu aku kekurangan, waktu aku sakit, waktu aku ada banyak masalah, kok bisa tetap sukacita, rajin ibadah, rajin melayani. Kadang-kadang kita sendiri pada akhirnya tidak mengerti kok bisa ya, di tengah situasi yang sulit seperti itu masih ada sukacita. Dan orang lain melihat orang itu ya masalahnya begitu banyak, tapi masih bisa memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sehingga ayat 40 tadi
47 tadi mengatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Coba bayangkan kalau hati kita pas ada persoalan, lalu hati kita resah, gundah gulana, lalu muka kita cemberut, lalu kita datang ke orang yang tidak beriman misalkan, dengan berbagai keluhan kita cemberut. Akhirnya mereka ketika terima kita, ya podolai, sama saja, jas buka iket blangkon, sama juga sami mawon. Orang yang katanya Kristen juga banyak keluhan. Gitu. Tetapi dari sini kita belajar, kalau Roh Kudus turun atasmu, kuasa Tuhan mengalir, ya. Mengalirkan apa? Sukacita. Roh memuji Tuhan. Sehingga ketika kita ngomong ke orang, kita bertemu dengan orang lain terberkati, dan mereka turut diberkati melalui sukacita yang muncul, yang kita miliki, yang mengalir dalam diri kita dari Tuhan. Ya. Penutup. Jadi aliran kuasa Yesus, alurnya tadi jelas. Aliran kuasa Yesus terjadi melalui apa, saudara? Kita yang percaya itu bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Ayo, apapun situasimu hari ini, apapun situasimu hari-hari ini, ayo, yang pertama ini supaya kita bisa mengalami aliran kuasa Tuhan. Belajar dari aliran kuasa Tuhan yang mengalir dari dalam kehidupan para murid. Kita tadi sudah membaca ayatnya. Melalui apa? Bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Bertekun, bersehati, beribadah bersama-sama. Anak-anak muda catat dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, catat dalam hatimu. Kunci kuasa Tuhan Yesus mengalir dalam hidupmu adalah bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Maka firman Tuhan katakan, jangan engkau jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahnya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kenapa? Karena ini ada aliran kuasa Tuhan itu bisa mengalirnya kuasa Tuhan itu menghasilkan apa? Kuasa, keberanian untuk bersaksi, kemampuan untuk bersaksi, kemampuan untuk memenangkan jiwa-jiwa, mengalir kuasa Tuhan, melakukan mujizat dan tanda-tanda, mengalir kuasa Tuhan, menghasilkan apa? Hidupmu diberkati, tercukupi dalam hal ekonomi, dan hidup penuh sukacita. Amin, saudara. Kuasa Tuhan juga mengalir untuk melipat gandakan dari 11 plus menjadi 120, menjadi 3.000, dan ayat penutupnya tadi dikatakan, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Setiap hari ditambah lagi. Jadi model aliran kuasa Tuhan ini dahsyat. Maka ayo, mulai dari bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan itu. Bertekun bersama, sehati. Kalau ada ketidakcocokan di hati, ayo kita selesaikan, kita bereskan, supaya dalam persekutuan itu bisa berdoa, ibadah bersama dengan sehati. Lalu bertekun artinya terus menerus. Dari Kisah Rasul 2:47 tadi, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Biarlah kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Biarlah kuasa Yesus Kristus yang dahsyat itu ada dalam hidupmu. Mengalir dalam wujud keberanian bersaksi, mengalir dalam wujud memenangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, mengalir dalam wujud apa?
mujizat terjadi dalam hidupmu, mengalir dalam bentuk apa? Tuhan memberkati hidupmu, mengalir dalam bentuk apa? Hidupmu dipenuhi dengan sukacita. Tiap hari ada mujizat, tiap saat ada sukacita, tiap saat ada keberanian untuk bersaksi di mana saja. Mungkin hari-hari ini engkau lagi galau, mungkin hari-hari ini bebanmu terlalu berat dalam hidup ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Kuasa itu akan dialirkan dalam hidup. Seberat apapun situasimu hari-hari ini, ayo kita bertekun, bersehati, berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu lama. Datang padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Datang padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padamu. Mari semua berdiri. Padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padamu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padamu. Adakah saat ini yang merasa lelah dalam hidup ini? Adakah hari ini yang merasa begitu berat beban hidupmu? Ayo kita nyanyikan lagu ini. Kita imani kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Datang padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padamu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan
Tuhan Yesus, Engkau tahu umat-Mu hari ini. Jika mereka ada dalam beban berat, tanggung jawab yang berat, sakit yang berat, situasi yang rumit dan sulit sekalipun, alirkanlah kuasa-Mu yang dahsyat itu dalam hidup umat-Mu. Turunlah Roh Kudus atas hidup umat-Mu, memenuhi umat-Mu, sehingga umat-Mu dipenuhi penuh dengan kuasa-Mu dari surga dan bumi. Kuasa yang mengalirkan keberanian iman, kuasa-Mu yang mengalirkan kemenangan jiwa-jiwa, kuasa-Mu yang mengalirkan mujizat dan tanda-tanda terjadi, yang sakit sembuh, yang berkekurangan dicukupkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang menghadapi jalan buntu, kuasa Tuhan mendobrak dan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Segala usaha umat-Mu diberkati, dan setiap umat-Mu akan mengalami sukacita surgawi memenuhi melimpah dalam diri umat-Mu. Setiap hari ada kemenangan, setiap hari ada mujizat, setiap hari ada keberanian iman untuk bersaksi, setiap hari tercukupi oleh berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa.